few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas manajemen akan mempresentasikan mengenai tugas PPL yang berjudul perhitungan harga pokok produksi menggunakan metode harga pokok proses dua departemen produksi, Departemen A dan Departemen B. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salina Syafira. Nama saya Hayunita Wardejati. Saya Esa Dwi Asri. Saya Vita Cindyuliani. Saya Alun Nada. Saya Muhammad Hanif. Silakan mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. PT Prima Olahan Nusantara adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang pengolahan bahan makanan. Dalam proses produksi, PT Prima Olahan Nusantara memiliki dua departemen produksi untuk menghasilkan produknya, yaitu ada Departemen A dan Departemen B. Data produksi dan biaya produksi kedua departemen tersebut untuk bulan April 2024 yang disajikan dalam tabel berikut. Data produksi dan biaya Departemen A dan B bulan April. Produk yang dimasukkan dalam proses, masuknya itu ke Departemen A 30.000 kg. Selanjutnya produk selesai yang ditransfer ke Departemen B, masuknya ke Departemen A 24.000 kg. Lalu produk selesai yang ditransfer ke gudang, itu masuknya ke Departemen B 20.000 kg. Produk dalam proses akhir bulan 6.000 kg Departemen A, lalu 4.000 kg Departemen B. Lalu biaya yang dikeluarkan bulan April 2024 ada biaya bahan baku 150.000 di Departemen A, lalu biaya tenaga kerja 216 di Departemen A dan 330 di Departemen B. Biaya overhead pabrik 270.000 ke Departemen A dan 440 di Departemen B. Tingkat penyelesaian produk dalam produk proses akhir, biaya bahan baku, biaya konversi, BTK dan BOP 100% ke Departemen A dan 50% Departemen A, selanjutnya 50% Departemen B. Selanjutnya ada biaya bahan baku. Biaya bahan baku dikeluarkan oleh Departemen A pada bulan April 2024 tersebut menghasilkan 24.000 kg produk selesai dan 6.000 kg. Persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian bahan baku sebesar 100%. Hal ini berarti bahwa biaya bahan baku sebesar 150.000 tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk jadi sebanyak 24.000 kg dan 6.000 kg. Lalu 6.000 kg 100% persediaan produk dalam proses. Dengan demikian ekuivalensi biaya bahan baku adalah 30.000 yang dihitung sebagai berikut. Nah, data-data ini itu kita ambil dari tabel yang di atas ini, tinggal dipindahkan saja ke sini. Nah, cara menghitungnya adalah 24.000 ditambah dalam kurung 100% kali 6.000. Nah, yang dikerjakan dulu ini yang di dalam kurung 100% kali 6.000 itu hasilnya 6.000, tinggal 24.000 ditambah 6.000 sama dengan 30.000 kg. Selanjutnya ada biaya konversi. Biaya konversi yang terdiri dari biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan oleh Departemen A pada bulan April 2024 sebesar 486.000. Nah, ini tuh dari 216.000 ditambah 270.000. Tersebut dapat menghasilkan 24.000 kg. Produk selesai dan 6.000 persediaan produk dalam proses dengan tingkat penyelesaian biaya konversinya sebesar 50%. Hal ini berarti bahwa biaya konversi tersebut telah digunakan untuk menyelesaikan produk selesai sebanyak 24.000 kg dan 3.000 kg. Lalu 6.000 dikali 50%. Persediaan produk dalam proses. Dengan demikian unit ekuivalensi biaya
biaya konvensi adalah 27 kg yang dihitung sebagai berikut. Cara menghitungnya seperti tadi sama, 24.000 ditambah dalam kurung 50% kali 6.000 sama dengan 27.000. Ini 50% kali 6.000 sama dengan 3.000 ya. Jadi 24 ditambah 3.000 sama dengan 27 kg. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan harga pokok persatuan Departemen A. Pada bagian ini, tujuan kami adalah mencari biaya produksi untuk setiap 1 kg produk yang dihasilkan Departemen A. Caranya yaitu dibagi dengan total biaya produksi dengan unit ekuivalensi yang sudah dihitung sebelumnya. Yang pertama ada bahan baku, 150.000 dibagi 30.000, yaitu 5. Tenaga kerja, 216.000 dibagi 27.000, hasilnya 8. Overhead pabrik, 270.000 dibagi 27.000, hasilnya 10. Jadi total harga pokok produksi per kilogram adalah 23 perak yang berasal dari 5 perak biaya bahan baku, 8 perak biaya tenaga kerja, dan 10 perak biaya overhead pabrik. Selanjutnya, perhitungan harga pokok produk jadi dan persediaan produk dalam proses Departemen A. Setelah diketahui biaya produksi per kilogram sebesar 23 perak, langkah berikutnya adalah mengalokasikan biaya tersebut ke produk yang sudah selesai dan produk yang masih dalam proses. Yang pertama produk jadi, produk yang sudah selesai sebanyak 24.000 kg. Karena setiap kilogram menanggung biaya 23 perak, maka harga pokok produk jadi adalah 23.000 dikali 23 perak sehingga diperoleh 552.000. Untuk produk dalam proses, selain produk jadi masih terdapat 60 kg produk yang dalam proses. Karena belum selesai 100%, maka perhitungannya disesuaikan dengan tingkat penyelesaiannya. Untuk bahan baku, tingkat penyelesaiannya 100% sehingga biaya 30.000, sedangkan tenaga kerja dan overhead pabrik tingkat penyelesaiannya baru 50% sehingga masing-masing menghasilkan biaya 24.000 dan 30.000. Jadi kesimpulannya dengan demikian nilai persediaan untuk produk dalam proses adalah 84.000. Dalam perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa total biaya produksi Departemen A sebesar 636.000 telah dialokasikan secara tepat, yaitu 552.000 untuk produk jadi dan 84.000 untuk produk dalam proses. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh biaya produksi telah dipertanggungjawabkan dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tabel laporan biaya produksi Departemen A. Pada tabel ini terlihat bahwa Departemen A mengalokasikan 30.000 kg produk dan jumlah tersebut 24 kg berhasil diselesaikan dan ditransfer ke gudang B, ke Departemen B, sehingga 6.000 kg masih dalam proses pada akhir periode. Total biaya produksi yang dikeluarkan Departemen A terdiri dari biaya bahan baku 150.000, biaya tenaga kerja 216.000, dan biaya overhead pabrik 270.000. Setelah dibagi menjadi ekuivalensi, diperoleh biaya produksi sebesar 25 perak per kilogram. Biaya tersebut kemudian dialokasikan ke produk jadi dan produk dalam proses. Produk jadi sebanyak 24.000 kg memiliki harga pokok 552.000, sedangkan produk dalam proses memiliki nilai 84.000. Jika dijumlahkan, totalnya sama dengan produk produksi Departemen A, yaitu 636.000. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pencatatan jurnal biaya produksi Departemen A. Untuk jurnal yang pertama yaitu jurnal untuk mencatat biaya produksi bahan baku. Untuk yang pertama, biaya bahan baku atau BBP di Departemen A sebesar 150. Cara pengerjaannya yang pertama, mendebit akun BDP strip BBP Departemen A atau barang dalam proses min biaya bahan baku Departemen A.
karena aset berupa produk yang sedang diproses nilainya bertambah. Pasangannya kita mengkredit akun persediaan BBB sebesar 150 karena bahan baku fisik tersebut telah diambil dari gudang untuk dimasukkan ke dalam proses produksi. Jurnalnya yaitu BDP strip BBB Departemen A 150, lalu persediaan BBB 150. Untuk yang kedua yaitu B untuk jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja atau BTK. BTK dari Departemen A senilai 216 di debit akun BDP strip BTK Departemen A untuk membebankan biaya tenaga kerja langsung ke produk yang sedang diproses. Di sisi kredit, kita mencatat akun gaji dan upah sebesar 216 sebagai bentuk pengakuan kewajiban atau alokasi biaya tenaga kerja yang terjadi pada bulan April tersebut. Untuk jurnalnya yaitu BDP strip BTK Departemen A sebesar 216. Lalu gaji dan upah sebesar 216. Lalu selanjutnya untuk jurnal yang C, jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik. Untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik atau BOP di Departemen A sebesar 270. Konsep sama dengan dua jurnal sebelumnya. Yang di debit yaitu akun BDP strip BOP Departemen A untuk mengakumulasikan biaya overhead ke dalam nilai produk yang sedang diproses. Kemudian di sisi kredit, kita menggunakan akun penampung yaitu BOP overhead pabrik yang dikreditkan sebesar 270. Akun ini digunakan jika BOP yang dibebankan didasarkan pada tarif yang ditentukan di muka. Untuk jurnalnya yaitu BDP strip BOP Departemen A, lalu BOP overhead pabrik yang dikreditkan sebesar 270. Selanjutnya D, jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen A ke Departemen B. Pada jurnal ini dicatat pemindahan produk yang sudah selesai dikerjakan di Departemen A ke Departemen B. Total harga pokok produk yang ditransfer sebesar 522.000. Nilai tersebut berasal dari akumulasi biaya produksi yang terdiri dari biaya bahan baku atau BBB sebesar 120.000 diperoleh dari 24.000 unit ekuivalen dikali 5. Biaya tenaga kerja atau PTK sebesar 192.000 diperoleh dari 24.000 unit ekuivalen dikali 8. Biaya overhead pabrik BOP sebesar 240.000 diperoleh dari 24.000 unit ekuivalen dikali 10. Selanjutnya yang E, jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah pada Departemen A. Jurnal ini digunakan untuk mencatat produk yang masih dalam proses pengerjaan di Departemen A. Pada akhir periode, total nilai persediaan produk dalam proses sebesar 84.000 yang terdiri dari biaya bahan baku sebesar 30.000, biaya tenaga kerja sebesar 24.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 30.000. Pada bagian ini saya akan menjelaskan perhitungan harga pokok produksi persatuan di Departemen B. Produk yang diterima di Departemen A, Departemen B menerima produk sebanyak 24.000 kilogram. Departemen B menerima produk sebanyak 20 kg dari Departemen A. Biaya yang dibawa dari Departemen A sebesar 552.000 atau 23 per kilo.
Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B. Departemen B menambahkan biaya tenaga kerja sebesar 330.000. Biaya overhead pabrik sebesar 440.000. Total biaya tambahan di Departemen B adalah 770.000. Menghitung unit ekuivalensi. Produk yang selesai dan ditransfer ke gudang sebanyak 20.000 kg. Produk dalam proses akhir sebanyak 4.000 kg dengan tingkat penyelesaian 50%. Karena belum selesai seluruhnya, produk dalam proses dihitung setara 2 kg. Jadi unit ekuivalensi yaitu 20.000 ditambah 2.000 sama dengan 22.000 kg. Menghitung biaya per kilogram. Biaya tenaga kerja per kilo adalah 330.000 dibagi 22.000. Hasilnya 15 per kilo. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead per kilo yaitu 440.000 dibagi 22.000 sama dengan 20 per kilo. Total biaya tambahan Departemen B menjadi 35 per kilo. Menghitung harga pokok produk jadi. Produk jadi yang ditransfer ke gudang sebanyak 20.000 kg. Biaya dari Departemen A yaitu 460.000. Biaya tambahan Departemen B yaitu 700.000. Total harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang adalah 1.160.000. Menghitung persediaan dalam proses akhir. Persediaan akhir sebanyak 4.000 kg. Biaya dari Departemen A yaitu 92.000. Biaya tenaga kerja yaitu 30.000. Biaya overhead itu 40.000. Total persediaan dalam proses akhir sebesar 162. Harga pokok produk jadi yang dipindahkan ke gudang yaitu 1.160. Harga persediaan dalam proses akhir yaitu 162.000. Sehingga total biaya produksi yang dipertanggungjawabkan Departemen B adalah 1.322.000. Biaya produksi Departemen B PT Prima Olahan Nusantara untuk bulan April 2024. Data produksi pada bulan April 2024. Departemen B menerima produk dari Departemen A sebanyak 24.000 kg. Dari jumlah tersebut, produk jadi yang berhasil diselesaikan dan dipindahkan ke gudang sebanyak 20.000 kg. Produk yang masih dalam proses pada akhir periode sebanyak 4.000 kg. Sehingga total produk yang dapat dihasilkan atau yang diolah Departemen B tetap yaitu 24.000 kg. Biaya produksi yang dibebankan ke Departemen B terdiri dari biaya dari Departemen A sebesar 552.000, biaya per kilogram Rp23. Biaya yang ditambahkan oleh Departemen B yaitu biaya tenaga kerja Rp330.000 atau Rp15 per kilogram. Biaya overhead pabrik sebesar Rp440.000 atau Rp20 per kilogram. Total biaya yang ditambahkan Departemen B adalah Rp330.000 ditambah Rp440.000 sama dengan Rp770.000. Kemudian total biaya kumulatif Departemen B
Rp552.000 ditambah Rp770.000 sama dengan Rp1.322.000 dengan biaya produksi per kilogram sebesar 58 per kilo. Perhitungan harga pokok produk jadi yang dipindahkan ke gudang berjumlah 20.000 kg. Harga pokoknya dihitung 20.000 dikali 58 sama dengan 1.160.000. Jadi harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang adalah Rp1.160.000. Perhitungan persediaan produk dalam proses akhir. Produk yang masih dalam proses sebanyak 40.000 kg memiliki biaya dari Departemen A yaitu Rp92.000, biaya tenaga kerja Rp30.000, biaya overhead pabrik Rp40.000. Total nilai persediaan produk dalam proses akhir yaitu Rp92.000 ditambah Rp30.000 ditambah Rp40.000 sama dengan Rp162.000. Jadi nilai persediaan produk dalam proses akhir adalah Rp162.000. Jumlah keduanya sama dengan total biaya produksi yaitu Rp1.322.000 sehingga perhitungan biaya sudah seimbang dan benar. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan mengenai jurnal pencatatan biaya produksi Departemen B. Untuk jurnal yang pertama yaitu untuk mencatat penerimaan produk jadi yang ditransfer dari Departemen A. Untuk cara pengerjaannya, kita bisa mendebit akun BDP strip DEP Departemen B sebesar total nilai produk yang masuk yaitu sebesar Rp552.000. Angka ini merupakan akumulasi dari komponen biaya yang dibawa dari Departemen A, sehingga di sisi kredit kita mengeliminasi atau mengurangi akun-akun dari departemen sebelumnya yaitu BDP strip BBB Departemen A 120 untuk jurnalnya. Lalu ada BDP strip BTK Departemen A sebesar 192.000. Lalu ada BDP strip BOP Departemen A sebesar 240. Untuk jurnal yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerja atau BTK. BTK langsung di Departemen B sebesar 330. Cara mencatatnya adalah mendebit akun BDP strip BTK Departemen B karena biaya tenaga kerja ini langsung melekat dan menambah nilai barang dalam proses di Departemen B. Kemudian di sisi kredit kita mencatat akun gaji dan upah sebesar 330.000 sebagai pengakuan atas biaya tenaga kerja yang terjadi. Untuk jurnalnya yaitu BDP strip BTK Departemen B sebesar 330, lalu gaji dan upah sebesar 330 juga. Lalu selanjutnya untuk jurnal yang ketiga yaitu jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik atau BOP di Departemen B senilai 440 yaitu BOP-nya. Konsep pengerjaannya yang pertama kita mendebit akun BDP strip biaya overhead pabrik Departemen B untuk memasukkan elemen overhead ke dalam harga pokok produk yang sedang diolah di departemen ini. Di sisi kreditnya kita menutup atau memasangkannya dengan akun berbagai rekening yang dikredit sebesar 440.000 yang biasanya mencangkup akumulasi penyusutan mesin, biaya listrik pabrik maupun bahan penolong. Untuk jurnalnya yaitu BDP strip biaya overhead pabrik Departemen B sebesar 440. Lalu berbagai rekening yang dikredit sebesar 440. Selanjutnya D. Jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer oleh Departemen B ke gudang persediaan 20.000 kg dikali Rp58. Jurnal ini digunakan untuk mencatat produk yang sudah selesai diproses di Departemen B dan siap dipindahkan ke gudang sebagai persediaan produk jadi. Jumlah produk yang diselesaikan sebanyak 20.000 kg.
dengan harga pokok per kilogram Rp58, sehingga total harga pokok produk menjadi Rp1.160.000. Nilai tersebut terdiri dari harga pokok yang diterima dari Departemen A sebesar Rp460.000, biaya tenaga kerja Departemen B sebesar Rp300.000, biaya overhead pabrik Departemen B sebesar Rp400.000. Selanjutnya yang jurnal untuk mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses yang belum selesai diolah dalam Departemen B 4.000 kg. Jurnal ini digunakan untuk mencatat produk yang masih dalam proses pengerjaan di Departemen B pada akhir periode. Jumlah produk yang selesai sebanyak 4.000 kg dengan total biaya Rp162.000. Rinciannya adalah biaya yang berasal dari Departemen A sebesar Rp92.000 dihitung dari 4.000 kg dikali Rp23. Biaya tenaga kerja Departemen B sebesar Rp30.000 dihitung dari 40.000 kg dikali 50% dikali Rp15. Biaya overhead pabrik Departemen B sebesar Rp40.000 dihitung dari 4.000 kg dikali 50% dikali Rp20. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami yang berjudul Perhitungan Harga Pokok Produksi menggunakan metode harga pokok proses 2 Departemen Produksi. Terima kasih. I just had to let you know you're